PSM Makassar berhasil merebut juara BRI Liga 1 setelah menunggu 23 tahun. PSM menjadi tim paling sedikit menelan kekalahan, cuma 3 dari 34 pertandingan. Bagaimana mungkin tim seperti ini harus menjual pemainnya? Mungkin nggak ya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Masih di bulan Ramadan dan sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, momen dimana kita semua saling memaafkan, dan tentunya saya juga minta maaf kepada teman-teman sebelum Hari Raya tiba. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan bicarakan soal PSM, rumor transfer PSM. Dan dari awal saya bilang, bagaimana mungkin menjual atau melepas pemain-pemain yang ada sekarang. PSM adalah winning team, tim yang sudah oke, tim yang sudah jadi, tidak mungkin diotak-atik lagi. Tapi namanya bursa transfer, kita tidak tahu, apa saja bisa terjadi. Dalam video ini saya akan mengungkapkan apa yang beredar di media sosial dan berita-berita media, dan juga pendapat saya. PSM menjadi tim terkuat di Liga 1 musim ini. PSM bukanlah tim dengan pemain-pemain yang mahal, pemain-pemain yang wah gitu. Namun PSM cerdik karena musim ini mereka mendatangkan Bernardo Tavares. Inilah kunci keberhasilan PSM. Inilah sosok yang membuat PSM berubah. Sedikit saya ulas bagaimana Bernardo Tavares meracik tim sehingga menjadi unggulan di PSM Makassar. Dalam sebuah wawancara usai juara di Liga 1 lawan Madura United lalu, dia bilang bahwa setelah melihat skuad yang ada, dia melihat bahwa tim ini punya kecepatan. Maka itu dia menentukan gaya bermain sesuai karakter pemain. Karena pemain-pemain yang ada cepat, dia mengaku tidak perlu menguasai bola. Maka itu PSM termasuk tim dengan penguasaan bola sedikit. Mereka bisa fokus bertahan dan menyerang dengan cepat, dengan baik. Sekedar informasi, mereka menjadi tim kedua paling produktif di Liga 1, 63 gol. Dan menjadi tim kedua juga paling sedikit kebobolan, 28 gol. Hanya beda 1 dengan Persija Jakarta yang kebobolan 27 gol. Dengan permainan yang taktis, pragmatis menurut saya, karena tak perlu menguasai bola, tapi saat melihat kesempatan untuk menyerang, PSM melakukan itu. Bernardo Tavares pun dalam wawancaranya mengatakan dia selalu melihat celah-celah lawan yang dihadapi. Saat dia melihat bahwa ada celah di sayap misalkan, maka dia akan menggunakan kecepatan Sayuri bersaudara. Kita sudah paham sekali Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance, menjadi pilar untuk serangan dari sayap PSM. Dan itulah, mereka menjelma menjadi tim yang kuat, produktif, dan bagus bertahan. Inilah tim yang diinginkan semua klub-klub di Indonesia atau bahkan di dunia sekalipun. Idealnya seperti ini, bisa
tidak kebobolan dan bisa mencetak banyak gol. Bisa menghibur sekaligus bisa menjaga tim dari kekalahan. Nah, kembali ke isu utama kita, yaitu rumor transfer pemain. Apalagi yang dibutuhkan oleh PSM musim ini? Saat ini berdasarkan rumor dari media, beberapa pemain diincar oleh klub-klub lain, beberapa pemain PSM. Di antaranya Reja Pratama, Ananda Raihan, dan Kenzo Nambu, dan Ramadan Sananta. 4 pemain ini, 3 diantaranya diincar oleh Persija Jakarta, sedangkan Kenzo Nambu diincar oleh PSIS Semarang. Kalau saya pribadi, saya berharap pemain-pemain ini bertahan karena mereka pilar buat PSM. Tapi bagaimana ke depannya, mungkin bisa saja pemain ini kurang puas dengan menit bermain, atau memang ingin mencoba tantangan baru di Persija, atau dengan tawaran menarik. Kita tidak tahu, sebagai pemain bola tentu kalau mendapatkan penghasilan lebih baik tentu lebih baik, atau PSM bisa menjaga pemain-pemain ini agar tidak kabur ke klub lain. Dan 4 pemain ini sebaiknya saya pikir tetap dipertahankan. Kalaupun yang mungkin agak ada kecewa, mungkin Ramadan Sananta ya. Mungkin kalau saya melihat sepanjang musim ini, dialah yang agak kurang banyak dimainkan oleh Bernardo Tavares. Dia lebih sering jadi cadangan, main tapi hanya jadi cadangan, jarang jadi starter, jarang sekali. Tavares punya pakem 352, di belakang ada Abdul Manan, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa ya biasanya. Terus di lini tengah itu ada Yakob Sayuri, lalu ada Akbar Tanjung, Kenzo Nambu, Abdul Manan atau Ananda Raihan, dan Yance Sayuri. Lalu di depan ada William Pluim dan Everton Nascimento. Biasanya ini pakem atau tim utama dari PSM, dan belakangan sering dirotasi, dan saya melihat bahwa pemain-pemain ini cukup merata. Nah, setelah rumor pemain yang pergi, ada juga kedua pemain yang diincar oleh PSM. Kabarnya PSM mengincar striker PSS Sleman, yaitu Ricky Cawor. Ricky Cawor ini cukup bagus penampilannya dengan PSS Sleman, terutamanya di fase-fase akhir kompetisi ya. Dia masih muda dan punya kecepatan. Selain itu, PSM juga mengincar bek asal Filipina, yaitu Kike Linares ya. Kike Linares dari klub Filipina. Dua pemain ini bernilai sekitar 2,1 miliar gitu, kalau dilihat dari Transfermarkt. Menurut saya memang sektor ini sah-sah saja untuk diperkuat lagi oleh PSM, walaupun sebenarnya tidak butuh juga. Saya melihat bahwa pemain yang ada sekarang cukup bagus, cukup kuat gitu. Tapi rumornya PSM ingin menambah bek asing lagi asal ASEAN untuk menemani Yuran Fernandes. Padahal pemain yang ada sekarang juga bagus ya. Akbar Tanjung juga bisa ke belakang, terus Abdul Manan, Erwin Gutawa. Sebenarnya cukup, tapi ya dinamika di bursa transfer siapa yang tahu, dan tidak ada salahnya untuk memperkuat tim musim depan. Dan PSM dirumorkan hanya 2 pemain itu. Justru pemain-pemainnya yang saat ini banyak diincar klub lawan tentunya. Walaupun seperti diakui Tavares, banyak juga pemain
yang ingin dirumorkan ke PSM. Di antaranya yaitu Ciro Alpes. Walaupun ada yang menyebut Ciro Alpes diincar juga oleh PSS Sleman yang sudah merekrut Rene Albrecht ya sebagai pelatih baru. Gerbong Persib siap-siap dibawa. Nah, itu rumor kedatangan dan kepergian pemain berdasarkan berita di media dan sosmed. Nah, sekarang bagaimana pendapat saya? Kalau menurut saya, PSM sebaiknya melepas pemain-pemain yang jarang main, memberi pengalaman kepada pemain-pemain muda yang jarang main. Itu kalau ada kesempatan untuk mereka main di klub lain. Saya mencatat ada beberapa bek muda seperti Dalen Woke, Edgar Amping, Ganja Mukti, Mahdi Albar, Sultan Zaki, Abdul Rahman, itu di posisi bek. Di posisi tengah ada Rafli Asrul, Adil Nur Bangsawan, Gunasar Bandowen, Vivi Asrizal. Menurut saya inilah yang harus dilepas atau diberi kesempatan pindah ke klub lain untuk menambah menit bermain, karena dilihat dari statistik mereka juga jarang bermain. Maka itu yang paling realistis yaitu melepas mereka untuk menambah menit bermain atau dipinjamkan gitu. Kalau mereka adalah pemain-pemain akademi ya, lebih baik dipinjamkan dan setelah matang dikembalikan lagi ke klub. Itu pemain yang harus dilepas. Sedangkan pemain yang dijual, sejujurnya saya tidak melihat ada yang bisa dijual oleh PSM musim ini. Tapi kalaupun harus, itu mungkin ya Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta diincar 2 klub, Persis Solo dan Persija Jakarta. Dan kalau benar akan mendatangkan Ciro Alpes atau Ricky Cawor, ya PSM sudah punya pengganti. Dan ini juga untuk mengobati kecewa Ramadan Sananta ya. Mungkin secara tidak langsung dia tidak kecewa karena, tapi sebagai pemain timnas dan bukan andalan di timnya, tentu Ramadan Sananta akan mencari tantangan baru di klub lain di luar PSM. Walaupun sih saya berharap dia mendapatkan kesempatan lagi di PSM, tapi menurut saya dia yang paling besar peluangnya untuk dijual oleh PSM musim ini. Salah satu perombakan yang akan dilakukan oleh PSM. Sedangkan di lini lain saya nyaris melihat kalau pemain-pemain yang main musim ini, saya lihat PSM akan mempertahankannya sekuat mungkin, karena inilah winning team. Winning team, keep the winning team. Tapi masalah di winning team, seperti yang diucapkan Bernardo Tavares, yaitu rasa puas, cepat puas. Nah, ini yang bahaya. Ini akan menjadi tantangan PSM musim depan. Setelah jadi juara, tantangan di Liga 1 musim depan tidak mudah. Meraih juara lebih mudah dibandingkan mendapatkannya. Bali United pernah melakukannya dengan raih gelar 2 musim beruntun ya, 2019 dan 2021 ya. 2020 tidak ada, tapi bisa disebut beruntun gitu ya, karena loncat 1 musim karena pandemi. Nah, PSM pun bisa melakukan itu dengan mempertahankan yang ada dan menambah sedikit saja. Kalau yang perlu ditambah menurut saya adalah memang striker yang lebih haus gol. Kalau bisa Matheus Pato ya, atau David da Silva, karena PSM tidak ada striker yang menonjol. PSM justru merata, ini bagus. Tapi kalau lebih
ada striker yang haus gol, ini bakal bagus buat mereka yang akan tampil mungkin di Liga Champions Asia, atau kalau gagal di AFC Cup ya, langsung di fase grup AFC Cup sebagai juara Liga 1 musim ini. Jadi itu kira-kira gambaran saya soal pemain yang harus dilepas dan pemain yang mungkin datang di PSM musim ini. Karena kalau untuk pemain yang dilepas, saya jujur agak susah untuk melihatnya. Kalau pemain yang inti sekarang, kalau pemain yang untuk didatangkan banyak, dan musim ini pasti banyak pemain-pemain yang ingin gabung PSM. Dan tantangannya musim depan PSM akan lebih besar lagi. Dan Bernardo Tavares sudah tahu bahwa penyakit musim depan adalah rasa puas, cepat puas. Dan ini tentu akan diantisipasi oleh musim depan. Dan ini menarik untuk ditunggu. Demikian teman-teman ulasan saya soal rumor transfer PSM. Apakah betul terjadi atau tidak? Kita tunggu beberapa minggu ke depan atau pekan ke depan ya. Karena PSM ini Juni harus ada playoff Liga Champions ya. Mungkin masih ada lah pemain-pemain yang sekarang yang mungkin dilepas gitu. Atau tiba-tiba ada pemain baru, siapa tahu ya. Karena transfer di Indonesia agak unik juga gitu. Demikian teman-teman ulasan saya soal rumor transfer PSM, dan tetap di channel ini klik like, subscribe, dan tentunya salam olahraga.